Saudara-saudariku, para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020, marilah hati kita selalu penuh dengan sukacita karena sabda Tuhan senantiasa menguatkan kita, mendampingi setiap langkah perjalanan hidup kita. Marilah kita mengawali permenungan sabda Tuhan dengan memanjatkan doa kita kepada Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau mengendaki sabdamu ditaburkan bagaikan biji gandum di ladang yang menghasilkan buah yang baik. Ajarilah kami untuk selalu memelihara rahmat yang Engkau berikan kepada kami. Semoga rahmat itu kami gunakan pada hari ini untuk menaburkan benih-benih yang baik sesuai dengan kehendak-Mu, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 13 ayat 36 sampai dengan 43. Pada suatu hari Yesus meninggalkan orang banyak lalu pulang. Para murid kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang itu ialah dunia. Benih yang baik adalah anak-anak kerajaan Allah, dan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar di dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak Manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah mendengarkan. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, kiranya penjelasan dari Tuhan Yesus di dalam sabda mengenai perumpamaan tentang penabur sangat jelas bahwa yang disampaikan Tuhan Yesus adalah pada saat akhir zaman nanti yang benar akan menjadi atau akan tampak akan berjaya sebagai orang benar, dan yang jahat akan dikumpulkan dan dimasukkan atau dilempar ke dalam api. Maka bagi kita orang-orang yang mengikuti Yesus, jalan kebenaran dan kehidupan, kiranya sabda Tuhan itu menguatkan kita bahwa dalam hidup sehari-hari hendaknya kita juga mengerti jalan yang telah dilalui, dipilih, dan dibuka oleh Tuhan kita, Sang Kebenaran. Maka kalau kita setia, maka kita pun akan bercahaya sebagai orang-orang benar dan tidak akan dilemparkan ke dalam dapur api. Semoga sabda Tuhan ini bukan membuat kita takut akan menjalani hidup ini, ataupun di hadapan Tuhan kita seolah-olah mencari keselamatan semata, tetapi lebih pada karena cinta kita kepada Tuhan, agar kita boleh bergabung bersama sebagai anak-anak Allah yang ditaburkan di tengah-tengah dunia sebagai hal yang baik, sebagai kebaikan. Karena memang sejatinya dari diri kita, hakikat asalinya adalah baik. Hanya karena iblis menaburkan hal-hal yang jahat,
seringkali kita terhimpit dan terlupakan dan melupakan hakikat kita. Semoga jangan sampai kita termakan atau terpengaruhi atau terhanyut oleh taburan benih kejahatan dari si iblis, sehingga akhirnya kita boleh untuk tetap setia kepada kebenaran dan kelak boleh bersatu dengan putra manusia yang adalah kebenaran dan kehidupan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap setia kepada kebenaran, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.